Di video kali ini gue mau bahas list gear yang asik dan simple banget buat kalian pakai untuk podcast. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Skavito, dan seperti di opening, gue pengen bahas list gear yang asik dan juga simple untuk kalian pakai buat podcast. Tapi di sini podcastnya yang podcast off stream, bukan podcast live stream. Kayak contohnya podcastnya nyampe itu ada live stream. Bego teknologi, nah di kita bukan. Kemarin itu kita buat podcast bareng sama Mas Fahim Ahmad, seorang videografer profesional. Ya, perjalanannya udah panjang banget. Bisa nonton podcast kita aja, dia udah keluar negeri, udah pernah shoot sama Cinta Laura, sama Chelsea Islan. Siapa lagi ya? Sama Raisa juga pernah. Bisa nggak dilatih untuk ya kayak apa yang lo lakukan? Nggak bisa. Udah. Liana hire saya, kita shoot 2 jam di Casa Nomada. Saya jual harga $900 waktu itu. $900. $900. One session. One session. Nah, di podcast tersebut kita pakai 3 buah kamera. Semuanya Fujifilm. Ada Fujifilm X-A2S 2 biji. Yang satu madep ke Mas Paim, yang satu madep ke Erwin, dan juga Fujifilm X-T4 itu untuk ngambil keduanya. X-A2S nggak ada masalah, tapi kita punya masalah di Fujifilm X-T4, yang dimana Fujifilm X-T4 itu punya masalah di recording limit, bukan overheat. Jadi dia punya recording limit itu di 30 menit. Kalau misalnya X-T4-nya ini habis gitu ya, recording limitnya mau nggak mau yang 2 cam itu harus nge-stop. Karena apa? Audio pick up-nya yang kita pakai itu dicolokin ke Fujifilm X-T4. Dan ada satu momen itu Bang Erwin bilang pas gue ngangkat tangan tuh maksudnya tuh gue ngasih sinyal, ini recording udah limit nih X-T4 nih. Erwin, tar dulu. Nah itu momennya tuh. Nah mungkin timbul pertanyaan dari kalian, Bang, berarti untuk baterainya Fujifilm X-T4 dan X-A2S tersebut awet dong? Ya dibilang awet, iya awet. Tapi untuk penggunaan podcast seperti kita kemarin itu kan kita keep rolling per 30 menit baru cut, nah itu tetap aja baterainya pasti bakal habis juga. Ya baterai ada sekali ganti, yang posisi di sini untuk ngambil ke Mas Paim dan posisi di sebelah sana buat gua itu ganti. Nah kalau misalnya di X-T4 itu kita pakai coupler gitu ya. Nah makanya kalau misalnya kalian mau bikin podcast seperti itu jangan pakai baterai kalau bisa, mendingan pakai dummy baterai coupler. Itu harganya juga affordable, jadinya ya lebih aman juga, dan kalian nggak perlu gonta-ganti baterai pas lagi ngambil podcast ya. Nah sekarang pertanyaannya kan dari gear yang gue sebutin tadi itu cukup mahal gitu ya. Kalau misalkan kalian mau pakai kamera Fujifilm, ya ada yang bisa kalian buat pakai podcast nggak overheat, kayak contohnya X-T3, tapi tetap dia punya recording limit di 30 menit. Kalau kalian pakai jajaran Fujifilm lainnya, gue kurang recommended kalau kalian mau pakai untuk podcast seperti kita kemarin. Karena yang satu recording limit, yang kedua rawan overheat soalnya. Nah kalau misalnya kalian mau pakai beda brand justru lebih gampang. Contohnya aja dari brand Sony. Mungkin kalian sudah bisa menebak apa kameranya yang murah, bisa buat podcast, record lama, nggak overheat. Oh tahu apa? 6400. Oh tahu gitu loh. Padahal dia belum lihat skripnya, tapi dia bisa nebak langsung 6400. Itu kamera dari kapan ya gue megang itu? Kayaknya 2020, gue lupa, 2000 sekian. Pokoknya udah cukup lama, tapi sampai sekarang itu kamera masih worth it banget buat kalian pakai. Dipakai untuk podcast itu bisa banget. Dia tidak overheat, dia tidak punya recording limit. Nah tadi kalau soal baterai memang dia boros gitu ya, karena dia masih pakai baterai lamanya Sony, tapi kalian bisa pakai aja dummy baterai yang tadi gue bilang juga harganya affordable. Mungkin gue dimasukin aja untuk harganya, ya kalian bisa pakai itu untuk pakai si Sony 6400 buat podcast. Dan belum lagi untuk ekosistem lensanya Sony ini udah banyak banget. Mau kalian pakai third party, mau pakai yang natif, mau yang harganya murah sampai mahal itu ada. Mau kalian cari yang gambarnya cakep, bukannya besar, tajam, harganya murah, itu Sony udah banyak banget. Demikian juga buat Fujifilm. Kalau yang X-T4 itu kita pakai lensa natifnya Fuji, jadi kita tidak hitung di sini. Si X-T4 itu kita pakai lensa 18 mm f-nya 1.4 seingat gua gitu ya, itu buat ngambil ke sana, buat ngambil Mas Paim sama si Erwin. Dan kalau di X-A2S-nya baru kita pakai lensa murahnya dari Viltrox, yaitu Viltrox R. Seingat gua pakai 56 mm di kedua sisi gitu ya, jadi bisa lebih tight, bisa lebih close up ke si Paim dan juga ke si Erwinnya. Karena kalau misalnya terlalu lebar, ke sana itu ada pintu kamar mandi, kayak itu terlalu kelihatan. Karena bisa kalian lihat juga kalau dari X-T4 itu pintu kamar mandi kelihatan kalau kita dari sisi sana.
gua ngarahin ke Bang Erwin kalau gua pakai lensa terlalu lebar ya pintu kamera ini kelihatannya. Kurang lebih seperti itu, jadi lebih ke isolate, gambarnya bisa lebih terfokus ke hostnya. Dan opsi lensanya juga nggak cuma Viltrox R doang, apalagi kalau kalian pengguna Sony, ada dari Meike, PT Artisan, dan brand-brand lainnya juga itu banyak yang nyediain lensa murah, kualitas gambarnya bagus, itu banyak banget. Oke, sekarang buat lightingnya. Untuk lighting mungkin gue spill dulu. Lighting yang kita pakai itu ada lighting dari Amaran. Di sini ada Amaran 200 apa? Sembari gulat HP, gue lupa namanya. Ada Amaran 200X, ada Amaran P60C buat di belakang, dan juga satu biji sebenarnya kita waktu itu pakainya tuh yang 150. Cuma karena balik ini kita pakai 60D. Nah, kita pakai Amaran. Kalau buat gua pakai Amaran sekarang ini, gue suka tuh aplikasinya karena cepet. Gue nggak harus cetak-cetakin manual ke lampunya. Gue tinggal pakai aplikasi aja kayak gini. Itu bisa lebih menghemat waktu. Jadi gue nggak mengganggu bolak-balik hostnya gitu kan. PR banget, gak enak juga. Jadi gue bisa pakai aplikasinya aja. Itu salah satu keunggulan Amaran. Nah, buat posisi lightingnya, yang jadi key light utama itu adalah Amaran 200X. Kita pakai modifier, gue lupa diameternya berapa. Dari Amaran juga modifiernya, tapi kita taruh di sebelah X-T4 atau di belakang X-T4. Jadi posisi si key light-nya ini madep ke si Erwin dan juga si Pak Im. Jadi dia ngisi sebelah sini gitu kan. Itu buat key light-nya. Jadi kita nggak perlu banyak lighting banget, kiri kanan gitu nggak usah. Nah, satu lagi buat feel-nya ditembak ke atas dengan intensitas yang kecil aja. Pakai Amaran 60D. Buat madep ke Bang Erwin itu ada si 150 buat aksen jendela-jendela gini. Kita pakein apa namanya? Gobo lah, gue lupa namanya satu lagi tuh. Dan untuk ke Mas Paim di belakang itu kita pakai lighting P60C juga di bagian bawah itu buat ngisi aksen oranye-nya. Nah, kalau kalian penasaran gobo apa atau lebih tepatnya optical snoot apa yang kita pakai optical snootnya dari Easy One, itu juga harganya murah di 1,4 juta terakhir gue cek. Mungkin di video waktu kita review itu 1,6, tapi terakhir gue cek itu di 1,4 juta. Kita dapat plate-nya, plate gobonya juga banyak, dapat 20 biji, dapat gel juga, jadinya bagus. Nah, untuk mic yang kita pakai di sini agak unik dibandingin podcast lainnya, karena untuk podcast lainnya kebanyakan itu pakai mic condenser, kayak contohnya Om Deddy Kobuzer dan lain-lainnya gitu pakai mic condenser seperti itu. Tapi kalau di kita enggak, kita cinta banget sama DJI. Di podcast tersebut kita pakainya mic DJI mic Mini. Gue lagi pakai sekarang. Kurang lebih kualitas suaranya kayak gini, baik yang podcast, baik syuting utama sekarang itu sama karena kita pakai mic DJI you don't say gitu ya. Itu suaranya mungkin tidak sebagus kondenser tapi bisa tetap bulat, bisa tetap terfokus antara Mas Paim dan Erwinnya. Untuk settingan mic-nya itu dibikin stereo. Kenapa Bang? Kalau gua pakai mono nanti pick up-nya tuh jadi kacau. Jadi kalau stereo kan bisa lebih fokus di Erwin, yang satu lagi bisa difokus di Faimnya. Ya alasan lainnya kita ini nggak suka ribet-ribet. Kalau ada yang bagus simple, kenapa kita nggak pakai itu? Baik lagi, DJI Mic Mini itu easy to use banget. Tinggal dicolokin aja receivernya di kamera, ya udah tinggal di pairing aja dari kedua si transmitternya ke receivernya itu udah connect, udah bisa kalian pakai. Ya, simple gitu ya, nggak perlu ribet-ribet. Belum lagi di DJI Mic Mini ini punya satu fitur yaitu auto limiter, yang dimana kalau gua teriak kayak gini suaranya itu tidak picking. Bukan safety track, ya beda ya, ini auto limiter. Jadi dia auto limit kalau kalian ngomong kenceng lagi ketawa. Kayak gitu, itu auto limit. Tapi kalau misalnya kalian mau coba beda brand, ada satu brand namanya Saramonic Air, itu mic-nya juga punya auto limiter. Dan ya, itu kurang lebih gear yang kita pakai buat podcast ST Media kemarin bareng sama Mas Paim Ahmad. Simple banget, easy to use, yang penting gear utamanya adalah ya sebuah kamera yang tidak punya recording limit dan juga tidak overheat. Buat baterai sebenarnya bukan masalah, baterai itu bisa kalian bisa kalian akalin pakai baterai dummy. Jadinya kalian tidak gonta-ganti baterai ketika lagi proses pengambilan gambar. Dan ya, itu aja untuk videonya, semoga bermanfaat buat kalian, semoga bisa ngisi waktu luang kalian. Gua Skavito, di belakang kamera ada Wo, dan jangan lupa buat berkarya.